Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mang Cek Becek sana dulur kayak gitu. Ini bincang-bincang lagi nih. Ini bincang-bincang terkait masalah olahraga, tetapi bincang-bincang terkait juga masalah organisasi kepengurusan KONI Oku Indu ya. Induk. Organ Kombring Ulu yang notabene kita sudah ketahui ada beberapa persoalan yang harus dihadapin organisasi KONI yang sekarang ini luar biasa. Kita sambut aja nih. Ini tamu-tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mang Cek Becek nyingok pasti tahu beliau ini udah gitu ya. Beliau ini Pak Darlis ini pendekar. Kalau kita pendekar dulu pendek dan kekar ya, tapi kalau beliau memang pendekarnya. Ya, beliau ini salah satu pengurus IPSI ya. Jadi beliau sudah malang melintang di dunia persilatan dan beliau sampai sekarang ini menjabat sebagai sekretaris ya, sekretaris umum IPSI dan sekarang ini menjabat sebagai kabid organisasi ya di KONI Sumatera Selatan ya. Betul sekali. Nah di samping sini lagi, wah, mungkin tidak asing lagi kalau kakak-kakak kita yang ada di yang di Oku ya, pasti tahu lah ya dengan di Baturajo ya dengan Pak Aprili Mauludin ya. Selamat sore Bung. Selamat sore. Selamat sore Bung ya. Nah di samping Pak Apri ini ada lagi tokoh sentral juga di KONI Oku. Beliau ini termasuk juga kontraktor ya kan. Ya kadang-kadang kontrak sana kontrak sini, tapi memang benar-benar beliau ini kadang-kadang suka borong juga ya, cuman tidak pernah borong masalah ya kan, bisa harusnya menyelesaikan masalah. Kita sambut juga nih Pak Reza Pahlepi. Siap, selamat sore. Apa kabar Pak Reza? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja ya, tapi kondisi kita yang tidak baik-baik organisasi dari kita tetap baik-baik saja. Tapi kita berharap ke depan organisasi kita tetap baik-baik saja juga ya. Tetap baik-baik saja. Baik, kita awali dulu bincang-bincang sore kita pada hari ini. Kita nak nyingok dulu sampai sejauh mana nih kondisi daripada organisasi KONI Oku ya, yang posisi pada saat ini memang tidak terpuruk sih, tapi ada sesuatu yang terjadi ya di Oku ya. Mungkin bisa diceritakan Bung Aprili sampai sejauh mana sih kondisi organisasi kita di Oku? Oke, Bung Dayeng. Ya, salam olahraga dulu. Salam olahraga jaya. Baik, Kuraso kita bahasa Palembang, mau bahasa mana ini? Nah, bahasa Palembang. Jadi jangan bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat, Mang Cek bisa dengar. Oke, Mang Cek, para pemirsa sekalian, Bung Dayeng kita garis bawahi dulu. Sebenarnya bukan KONI yang bermasalah. Oh iya, bukan organisasi yang bermasalah. Betul. Organisasi KONI Oku sampai saat ini tetap baik-baik saja dan roda organisasi tetap berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan cabur-caburnya karena akan menghadapi korpor ya. Oke. Nah, tapi kita terkena musibah karena ketua umum kita itu mendapat musibah ya, terkena permasalahan tapi di luar dari permasalahan olahraga. Oleh sebab itu karena ketua umum KONI Kabupaten Oku berhalangan untuk sementara waktu ini memimpin roda organisasi dulu. Oleh sebab itu ada beberapa urusan administrasi yang terkendala untuk lancarnya roda organisasi. Oleh sebab itu kami pada hari ini saya sendiri sekretaris bendahara dan wakil-wakil ketua audiensi ke KONI Provinsi Sumatera Selatan untuk melaporkan permasalahan yang terjadi sekaligus minta solusi bagaimana jalan keluarnya dari permasalahan ini. Jadi begitu Bung Dayeng. Baik Bung April ya, memang Mang Cek Becek perlu diketahui sekarang ini kan kepalanya ya, bukan organisasinya tapi kepalanya memang ada sedikit masalah di luar daripada kepengurusan olahraga ya kan. Paling tidak KONI Oku ini juga kan pengen persiapan untuk bagaimana menaikkan prestasi lagi di Pekan Olahraga Provinsi ya. Yang sekarang kalau nggak ada ketuanya ya kendala nanti siapa yang mau menandatangani NPHD ya. Karena pada prinsipnya untuk KONI ini ya uangnya dari dana hibah ya. Nah mungkin tadi sudah benar ya koordinasi sama KONI Provinsi bagaimana untuk meminta petunjuk dan nasihat dia sehingga KONI itu bisa berjalan tanpa adanya gangguan-gangguan lagi untuk administrasi seperti itu ya.
Baik, untuk ke depan ini kata tadi kan caburnya sudah berjalan nih. Ya, apa harapannya ke depan ini kalau seandainya sudah dapat masukan dari KONI provinsi, apakah ada arahan, ada masukan dari kita, dari Kabupaten Oku, siapa yang nanti akan ditunjuk atau bagaimana atau menyerahkan langsung ke pengurusan itu di KONI Sumatera Selatan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi tadi kita sudah rapat, kebetulan disambut langsung oleh Ketua Harian dan Sekretaris. Ketua Harian siapa kita ini Ketua sekarang? Harian Pak Kanda Gantada yang hadir. Aliandra Patigantada ya? Ya, Oke. kami kenalnya Gantada tuh lah, karena Oke. orang Batu Rajo kebetulan. Oke. Dan beberapa pengurus provinsi yang lain, dan kami sudah mendapatkan pencerahan. Tentunya Bung Daeng, kita ini organisasi diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Iya, betul. Tentunya tadi kami juga sudah banyak sekali mendapatkan pencerahan langkah-langkah apa yang akan kami ambil. Tentunya sepulang dari sini nanti kami mungkin akan mengadakan rapat pengurus di KONI Kabupaten Ogan Komering Ulu, agar keputusan yang seperti saran dan masukan yang disampaikan oleh KONI provinsi tadi dapat kami jalankan, untuk kemudian nanti harapan kami tentunya akan ada PLT di KONI Kabupaten Ogan Komering Ulu nantinya, sehingga roda organisasi KONI Kabupaten Ogan Komering Ulu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Karena kita akan menghadapi Porprov, tentunya banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Baik, Bung Aprili ya, kalau kita bicara masalah olahraga ada dua tuh yang harus kita siapkan. Untuk Oku sendiri itu pilih yang mana? Prestise dulu atau prestasi dulu? Kebetulan olahraga di Oku dari zaman dulu itu mengedepankan yang namanya prestasi. Prestasi ya. Kalau almarhum Pak Kuryana itu sangat bangga dengan atlet-atlet atau cabur-cabur dari Oku. Karena memang kita walaupun tidak pernah top di Sumsel ini, tapi kita tidak keluar dari 10 besar. Tidak pernah di bawah runner up ya? Iya, dan kita tidak pernah mengadopsi atlet dari luar daerah lain, asli Oku. Nah, jadi atlet-atlet yang kami bawa itu asli Oku, dan alhamdulillah prestasi yang diraih oleh kawan-kawan atlet itu cukup membanggakan. Cukup membanggakan. Dan kita memang mengutamakan prestasi dari kita sendiri, karena kita pernah jadi tuan rumah pada saat Oku Raya. Kita juga tidak mengedepankan yang namanya prestise. Jadi untuk Oku sangat realistis, apa yang dihasilkan oleh atlet itulah yang prestasi yang kita. Baik, Mancek Bicek ya, mungkin ini luar biasa meskipun kondisi organisasi sehat-sehat saja ya. Paling tidak dari 34 cabur mungkin ada tambahan karena ada 35, tapi kita baru 34 cabur dulu untuk dipertandingkan. Nah, ini masih memasang target 10 besar ya dari 34 cabur itu yang akan dipertandingkan di Porprov. Kalau di Porprov ini kita target 5 besar. 5 besar ya. Ya. Dengan seluruh cabur akan diikuti. Tidak, kami sudah mempersiapkan 28 cabur. Oh, 28 cabur dari 34 cabur yang akan dipertandingkan di Porprov ya. Artinya luar biasa, ini semangat membara ya. Nah, mungkin balik lagi nih Bung Reza, ini saya dengar juga kemarin tuh kan ada ya sedikit hidup pikul lah biasa di dunia organisasi ya kan. Ada dikatakan mosi tidak percaya ya kan. Nah, ini ternyata memang ada kemarin masukan juga dari pihak sebelah, itu katanya Oku Indo itu mengeluarkan surat untuk dukungan mosi tidak percaya. Tapi saya dapat informasi juga ini sudah dibantah juga oleh bendahara ini. Gimana nih? Apakah sudah ada komunikasi dengan ketuanya atau cuman pihak bendahara saja nih yang menyatakan sikap bahwasanya kami tetap mendukung KONI? Mungkin bisa dijelaskan Bung Reza Parlipi. Baiklah, terima kasih Bung Daeng atas waktu dan kesempatan yang pada sore hari ini menyikapi masalah mosi tidak percaya tadi. Itu memang sudah dikomunikasikan dan kami juga sudah melakukan rapat pengurus. Hal itu mungkin karena kehilapan, kesalahan kami dari. Mic-nya mungkin agak dimajuin. Oke. Baiklah, mosi tidak percaya itu terjadi karena kesalahan atau kehilapan dari
ketua kami, dan beliau juga sudah menyatakan permohonan maaf dan akan mencabut mosi tidak percaya itu. Kami juga sudah melakukan rapat pengurus harian dan sudah menyatakan sikap bahwa kami sudah mencabut, dan buktinya sudah kami serahkan ke KONI Sumsel pada hari ini, sudah diterima oleh Pak Darlis dan sudah diketahui juga oleh Ketua Harian KONI Sumsel. Untuk kedepannya kami berharap roda organisasi KONI Oku dapat berjalan seperti biasa. Baik, Bung Reza, artinya Bang Cek BCS sudah sebenarnya tidak ada masalah sih, cuman di masa-masa lain saja sebenarnya ya kan. Padahal sebenarnya itu ada oknum saja ya, tapi bukan membawa organisasi. Tapi oke lah, sekarang juga oknum itu juga ketuanya juga sudah sadar, sudah insaf dan sudah menyadari bahwasanya memang organisasi itu bukan organisasi pribadi kan, berarti organisasi itu melibatkan orang banyak. Artinya setiap keputusan yang akan diambil oleh organisasi itu harus diambil dengan cara musyawarah atau dengan cara rapat pleno seperti itu ya. Tapi ini sudah clear. Nah, sudah clear dan terima kasih nih Bung Reza sudah memberikan klarifikasinya biar Mancek Becek juga jelas ya kan. Sebenarnya KONI Sumsel ini biasa-biasa saja dan fine-fine saja ya kan, tidak ada persoalan sebenarnya. Cuman orang saja yang mempersoalkan mungkin ya. Nah, ini balik lagi nih ya, kalau kita bicara masalah organisasi pasti dong kita kembali kepada bidang organisasi KONI Sumatera Selatan. Pak Darlis, mungkin Pak Darlis sudah mendapatkan info-info yang luar biasa, administrasi segala macam, serangan bertubi-tubi ya kan dari pihak sebelah ya kan. Biasa kadang-kadang mosi tidak percaya atau itu kan kadang-kadang hanya ketidaksukaan saja kepada individu sebenarnya, bukan kepada organisasi kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin Pak Darlis bisa menjelaskan biar Mang Cek Bicek juga tahu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Daeng, beliau ini yang cukup aktif di KONI Sumatera Selatan. Oke. Selamat sore para Bicek Mance dan seluruh insan olahraga Sumatera Selatan. Kita hari ini bersyukur yang pertama kedatangan pengurus KONI Kabupaten Oku, sebagaimana disampaikan Ketua Harian dalam pertemuan kita tadi, di suatu niat ikhlas yang baik, lebih awal menyikapi kondisi pengurus KONI yang ada saat ini di Kabupaten Oku. Kemudian kata Pak Daeng tadi, satu hal yang harus kita sikapi di KONI Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini, alhamdulillah perjalanan organisasi KONI ini berjalan lancar, aman-aman saja, tidak ada permasalahan di internal KONI. Bahkan luar biasa sambutan Pak Gubernur pada saat kita beraudiensi dengan beliau, ini luar biasa, yang seharusnya cuma audiensi Pak Gubernur kurang lebih setengah jam, ini kelihatan luar biasa sampai 2 jam. Ini sehingga para tamu yang seharusnya dapat giliran agak tertunda. Ini kita melihat bahwa Pak Gubernur mensupport penuh, apalagi dalam rangkaian bagaimana pelaksanaan Popper ini berjalan dengan lancar. Jadi kata Pak Daeng tadi ada pihak-pihak orang yang tidak sepaham, dengan kita wajar-wajar saja karena kita KONI sangat demokratis menyikapi ini, dan kita juga rapat-rapat intern dilakukan, apalagi KONI Sumatera Selatan sekarang ini membuka konsep manajemen terbuka organisasi, tidak tertutup. Apalagi hari ini kita lihat KONI Oku berkonsultasi tentang kondisi KONI terbuka, dan kita cari solusi bersama-sama. Tidak diputuskan kata Daeng bahwa organisasi itu bukan hanya milik pimpinan, betul, tapi adalah milik seluruh pengurus. Inilah kita jalan KONI. Dan ini kita yakin kalau pola-pola seperti ini, karena kita mencoba bagaimana setiap organisasi tentu mengalami perubahan-perubahan, ingin mengadakan perbaikan, melakukan perubahan terhadap mundur organisasi. Nah, kita mencoba supaya bagaimana tata kelola organisasi ke depan memang lebih mendekati apa yang menjadi amanah ADRT. Mendekati saja sudah luar biasa. Nah, ini Pak Daeng. Baik, jadi Pak Darlis sudah luar biasa juga ini ya kan. Jadi bagaimana kita mengelola organisasi itu proporsional dulu, nggak usah proporsional dulu, sesuai dengan rule-nya ya, sesuai dengan jalurnya dulu ya. Nah, itu saja kita masih ada gojeng-gajeng ya kan, tapi ya udahlah biasalah. Tapi saya juga dapat informasi nih Pak Darlis, katanya dari sekian banyak yang katanya yang melakukan mosi tidak percaya, banyak juga tuh yang mengundurkan, yang mencabut dukungan daripada mosi tidak percaya itu. Ini gimana? Mungkin bisa diceritakan juga biar Bang Cek Bicek tambah tahu lagi. Iyo, Sumatera Selatan aman-aman saja. Betul. Kita sudah menerima satu berkas dari yang dikoordinasi oleh forum. Sebenarnya forum itu bukan wadah resmi. Betul. Dalam menyampaikan aspirasi, hanya sebagai wadah untuk silaturahim saja ya. Ya silakan saja.
Tetapi setelah kita menerima kopian, kita sebagai pengurus di bidang organisasi, bidang hukum, mengkaji tentang administrasi surat yang disampaikan. Ternyata banyak sekali ya surat-surat yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadikan acuan tentang legalitas surat itu sendiri. Sehingga kami sudah verifikasi dari 35 cabur itu ada yang ditandatangani oleh sekretaris, ada ketua harian, bahkan itu kita juga mendapat surat dukungan dari ketua cabur. Ketuanya justru mendukung, sementara menyatakan mosi itu ditandatangani oleh sekretaris. Kita sampaikan kepada pengurus untuk dapat memberikan pembinaan organisasi tentang tata kelola organisasi terhadap organisasi itu. Nah ini, bahkan kita lihat ada satu wadah organisasi yang fungsinya bukan sebagai pengurus, hanya sebagai pelaksana musaprop. Nah, tapi inilah yang perlu nanti kita terbuka, silahkan berkoordinasi dalam rangka kita bersama-sama memajukan KONI Sumatera Selatan. Tapi ada juga katanya sampai wah ini luar biasa katanya, kok ada surat yang dokumentasi atau dokumen itu dipergunakan secara tidak fair, tidak legal, yang akhirnya akan dilaporkan juga ke pihak yang berwajib ya. Tapi kita nggak tahu nih, mungkin ada informasi juga Pak dari terkait masalah ada surat yang masih tidak percaya itu, tapi mereka memang benar-benar tidak pernah melakukan tanda tangan, tapi kayaknya itu ditanda. Mungkin ada informasi juga nih Pak Darlis. Memang secara tertulis belum ada ya. Karena mungkin informasi berkembang, ada beberapa kita konfirmasi langsung kepada pihak terkait bahwa mereka tidak pernah menandatangani. Bahwa itu juga perlu diklarifikasi karena temuan yang kita di bidang organisasi dan hukum, apabila ada temuan yang diragukan kita minta klarifikasi, bukan kita intervensi. Tidak pernah KONI Sumsel intervensi terhadap KONI dan cabur, karena kita sifatnya lakukan pembinaan organisasi. Nah, baik Mancik Becek ya. Jadi luar biasanya KONI Sumatera Selatan ini terbuka. Bahkan bayangin saja ya, sekali KONI Oku saja yang notabene katanya melakukan mosi tidak percaya, tetap kita terbuka. Ternyata memang tersumbat informasi itu ya kan. Dan alhamdulillah sekarang sudah clear ya kan, sudah tidak ada lagi persoalan. Dan ke depan mudah-mudahan lagi komunikasi tetap kita jalin dengan baik ya, Pak Darlis ya. Selaku kabid organisasi memang intent betul terhadap komunikasi dengan pihak-pihak cabur. Nah, kita balik lagi nih ke Pak Aprili ya kan. Kalau tadi kita sudah berbicara masalah target, berbicara masalah prestise, bicara masalah prestasi ya kan. Nah ini mungkin ada arahan atau masukan buat atlet-atlet kita yang nanti akan bertarung di Porprov, dan juga mungkin arahan ajakan buat KONI-KONI yang lain ya. Kalau bisa ayolah kita gabung ke ke Porprov di MUBA, kita sukseskan biar memang terciptanya sebuah prestasi di Sumatera Selatan yang lebih baik lagi menuju ke PON di NTB dan NTT. Mungkin disampaikan dulu. Oke Bung Daeng dan pemirsa, untuk KONI Oku sendiri sudah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi organisasi di bawah kita, anggota KONI, cabur-cabur itu sendiri, maupun atlet-atletnya. Tentunya kami sudah melaksanakan 2 kali rapat dengan cabang olahraga. Yang pertama kita koordinasi di awal tahun, yang kedua kemarin memang khusus membahas masalah Porprov. Karena kami juga memberikan aturan tersendiri di luar juknis yang dikeluarkan oleh KONI Provinsi. Jadi kita sudah mengekat bahwa kalau cabur yang ingin bertanding mengikuti Porprov, atlet-atletnya itu salah satu tiket yang harus mereka miliki adalah cabur yang berprestasi. Nah, artinya mereka sudah memperoleh medali di Porprov sebelumnya di Lahat. Nah itu otomatis mereka kita mendapat tiket lah ya, mendapat tiket. Prioritas lah ya. Kecuali ada beberapa cabur yang ternyata tidak dipertandingkan di MUBA, mereka tidak. Tapi di Porprov berikutnya mereka masih bisa memiliki tiket tersebut. Baik. Nah jadi cabur juga tentunya mulai waktu itu sudah giat, artinya mereka juga sudah menseleksi atlet-atletnya, karena kan ada yang mungkin usianya sudah lebih, sehingga harus dicari pengkaderan yang baru. Nah, alhamdulillah untuk KONI Oku sendiri itu sudah siap berangkat. Ya. Apabila Porprov dilaksanakan besok, hari ini
siap untuk berani. diluncurkan ya, luar biasa, weh, Mang Cek Becek ya, Mungkin luar ini biasa nih, juga luar biasa. bagi kawan-kawan KONI lain ya? KONI kabupaten lain, saya rasa sama. Sama ya, Siapa on fire ya, ya, on fire. dengan KONI Kabupaten Ogan Komering. Baik, nah ini aku balik lagi nih sebelum ke Pak Darlis nanti ya, Bung Reza. Harapan apa yang Bung Reza pikirkan dari tadi kayaknya melamun aja ya. Ini gimana ini konsolidasi saya ini apa yang diharapkan? Mungkin bisa diceritakan di sini apa keinginannya terhadap KONI Sumatera Selatan. Mungkin bisa disampaikan. Mungkin Pak Ketum juga bisa nonton ya. Ini pasti nonton lah Pak Ketum gitu ya kan. Paling tidak ditonton oleh Pak Gantada ya kan. Meskipun tadi secara langsung sudah disampaikan ya kan. Tapi mungkin ada batasan-batasan ya. Nah mungkin bisa disampaikan sekarang Pak. Baiklah, terima kasih Bung Daeng. Selamat sore juga Mang Cek Becek Sumatera Selatan dan dimanapun berada yang ada di luar juga. Di sini saya juga mewakili KONI Oku bahwa kami berharap setelah konsolidasi ini tetap kami menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh KONI Kabupaten Oku untuk menuju Porprov di Muba kali ini. Di sini juga kami menekankan prestasi. Jadi prestasi itu adalah yang nomor satu, tidak prestise. Karena kami juga dari awal tahun sudah menyampaikan ke cabur-cabur bahwa target utama kita adalah prestasi. KONI Oku mempunyai tagline. Jadi bergerak cepat meraih prestasi di Porprov Muba di tahun 2025 ini. Jadi harapan kami juga bersinergi dengan cabur-cabur, berkolaborasi dengan pemerintah dan KONI Sumsel. Itulah yang kami harapkan, target 5 besar itu yang kami canangkan. Mungkin itu saja, Bung Daeng. Baik, oke, itu cukup ya, itu yang didengar ya. Kalau tadi kan yang lain-lain kan sudah disampaikan secara langsung ya. Baik, nah ini kita terakhir nih, kita minta dulu komentar dan arahan daripada Pak Darlis ini. Yang luar biasa, kalau nggak ada Pak Darlis, nggak jalan roda organisasi KONI Sumatera Selatan. Mungkin Pak Darlis kira-kira apa sih yang diharapkan kita biar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, nggak ada apa namanya itu hal-hal yang inilah ya merepotkan, padahal sebenarnya gitu, sebenarnya nggak ini sih, tapi merepotkan kayak itu, mengganggu sedikit lah kayak itu ya, kalau bahasa enggak ya udahlah, yang penting mungkin Pak Darlis bisa menyampaikan ke kawan-kawan kita di luar daripada kepengurusan KONI ya, mungkin kawan-kawan kita juga masih memiliki cabur ya pada saat sekarang ini masih menjadi pengurus cabur. Nah mungkin disampaikan Pak Darlis biar kita sama-sama untuk meraih prestasi jauh lebih baik lagi ke depan ketimbang kita mengurusi hal-hal yang sepele yang sebenarnya tidak perlu. Oke, sampaikan Pak Darlis. Ya, terima kasih Pak Daeng, karena memang kita punya prinsip itu dalam melakukan satu tindakan dan aktivitas selalu cermat dan teliti. Menyikapi, maka kawan-kawan dalam menyikapi permasalahan ini ya kita sangat open, terbuka. Kalau seandainya cabur-cabur yang ada informasi permasalahan, kita terbuka. Bahkan mari kita bersama-sama bergandengan tangan membesarkan KONI Sumatera Selatan dengan prestasi, karena kita yakin dan percaya prestasi ini tidak seutuhnya merupakan beban KONI dan lebih ujung tombaknya cabang olahraga, karena dia setiap saat berhadapan, berhubungan. Dan juga terima kasih kemarin Yodi dengan sikap yang dewasa, Ketua Umum Pak Suparman Roman beraudiensi langsung dengan KONI Sumsel. Inilah bijaksana, kita terbuka, dan kita berharap kawan-kawan yang mungkin cabur lain lah ya, cabur lain yang selama ini kurang pembinaan organisasi KONI ke depan. Baik. Ya, cabur olahraga ini adalah orang-orang yang bijak, orang yang sudah berpengalaman bagaimana mengatur roda organisasi lebih baik. Kita yakin pasti kita ini selalu dalam keadaan kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang harus kita tutupi bersama-sama. Jangan kekurangan ini menjadikan celah bagi kita untuk selalu mencari kelemahan. Nah, ini tidak akan muncul nanti bagaimana kita memunculkan rasa optimisme. Kalau optimis, insya Allah kita akan maju bersama demi Sumsel terdepan. Saya yakin, apalagi KONI Oku nih, karena KONI Oku ini Pak Daeng pernah di Kalimantan Timur PON untuk cabur silat menyumbangkan 2 medali perak dari Kabupaten Oku. Atletnya saat ini sudah bekerja di PDAM, anak didik saya itu. Nah, maka kita yakin bahwa
peran KONI kabupaten kota sangat penting ya, sangat sentral. penting, dan cabur ini sangat penting. Iya. Karena KONI hanya bisa memanage dalam persiapan yang jangka pendek. Jangka yang intens ada di cabur. Ada di cabur ya. Saya yakin cabur akan bisa kita bekerja sama lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Bapak-bapak ya, bung-bung sekalian ya. Nah, ini cukup lumayan menarik kalau kita bicara mungkin 5 sampai 3 jam kita nggak selesai ya. Oleh karena itu kita sudahi saja ngobrol-obrolan kita ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Mang Cek Bicek, terus tak lupa juga buat cabur sama atlet dan pelatih ya. Kalau bisa ayo kita bareng-bareng menciptakan prestasi olahraga di Sumatera Selatan jauh lebih baik lagi untuk menuju PON di NTB dan NTT ya. Kalau gitu kita tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya, salam olahraga jaya, salam olahraga jaya.